Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, monggo-monggo yang pertama-tama mari kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada dirinya rahmat. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya untuk menjadi Tuhan yang penuh kasih sayang, penuh pemberian kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi Tuhan yang zalim, tidak menjadi Tuhan yang menciptakan sesuatu hanya untuk menyiksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, kemudian memberi kita kesempatan untuk merasakan nikmat-nikmat pemberiannya, memberikan kita kesempatan untuk menikmati puncak kenikmatan, yaitu surganya kelak. Jangan sampai kita malah menjadi ciptaannya Allah yang bermaksiat kepadanya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Kemudian sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita, Rasul teladan kita, Shallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, yang sifat-sifatnya, kemudian tindak tanduknya, kemudian tabiat-tabiatnya, karakter-karakternya menjadi teladan bagi kita semua, orang-orang Islam, orang-orang beriman. Bagaimana sih cara menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya adalah meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita baca surat Yusuf ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Para hadirin, bahwasanya hanya yang terang yang bisa menerangkan, hanya yang jelas yang bisa menjelaskan. Untuk bisa menjelaskan, maka sesuatu itu harus jelas. Untuk bisa menerangkan, maka sesuatu itu harus terang. Tidak mungkin sesuatu yang tidak terang bisa memberikan keterangan, dan tidak mungkin pula sesuatu yang tidak jelas bisa memberikan kejelasan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Quran sebagai kitab yang terang sehingga bisa menerangkan, dan kitab yang jelas sehingga menjelaskan, mampu dipahami oleh umat manusia. Apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu bukanlah sesuatu yang akan membuat kita kebingungan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang esa, yang tunggal. Gampang sekali ini dipahami oleh manusia biasa, oleh orang awam sekalipun, masuk ke otak, masuk ke logika mereka. Para hadirin, Al-Quran mempunyai fungsi sebagai petunjuk. Maka Al-Quran mempunyai kebutuhan untuk menjadi jelas dan terang. Sebagaimana rambu-rambu jalan itu harus jelas. Kalau kita sedang menyusuri suatu jalan, maka di sana ada rambu-rambu petunjuk untuk kita bagaimana agar selamat sampai tujuan kita. Penting sekali bagi pembuat rambu-rambu itu membuat rambu-rambu yang mudah dipahami dan tidak membuat orang itu salah paham. Demikianlah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas dan terang. Al-Quran ini bagaikan kompas. Kompas selalu menunjukkan arah utara, meski dibawa ke lubang semut. Maka barang siapa yang ingin hidupnya berada dalam petunjuk, maka hendaklah dia berpegang pada kompas Al-Quran untuk mengetahui apakah dia sedang berada di dalam kebenaran dengan melihat Al-Quran. Al-Quran itu ibaratnya adalah lentera kita. Hanya orang-orang yang tidak membawa lentera yang takut pada kegelapan. Hanya orang-orang yang tidak berpegang teguh pada Al-Quran yang akan gelisah, yang akan takut
dalam menjalani kehidupan ini. Para hadirin, manusia itu selalu akan gelisah berada dalam kepalsuan. Manusia itu akan selalu berusaha mengetahui siapa dia, dari mana asalnya, mau kemana tujuannya, apa makna hidupnya. Bagi kita orang yang beriman, eksistensi diri kita itu sudah terjawab semua. Kita tahu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa hidup kita itu bukanlah kesia-siaan. Hidup kita itu punya makna. Apabila kita hidup sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan balasan berupa surga di akhirat kelak.